Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan portofolio desain interior satu saya yang berupa apartemen desain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Azahra dengan NIM C08194040. Portofolio ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada programming, lalu konsep desain, kemudian gambar kerja. Identifikasi proyek. Proyek yang dirancang merupakan tempat tinggal tunggal berupa apartemen. Berikut referensi-referensi literaturnya. Lalu untuk objek studi atau studi bandingnya dilakukan secara online atau secara virtual melalui YouTube. Ada Boneka Apartment dan The Cairo Apartment. Identitas dari user apartemen ini adalah nama Helmi Salim, tempat tanggal lahir Garut 10 Januari 1992, usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, status single, profesi wirausaha, hobi memasak dan berolahraga, warna yang diinginkan putih, abu, krem, karakter atau sifat pekerja keras, aktif, ceria. Tujuan perancangan menciptakan apartemen yang nyaman sebagai tempat singgah sementara saat bertugas di luar kota, dengan suasana tenang, sejuk, bersih, dan terkesan luas, serta dapat digunakan untuk kegiatan hobi olahraga dan memasak. Function data tersebut ada kegiatan user besertakan jamnya, lalu alur kegiatan pada hari kerja serta hari libur. Kemudian konsep klien, yang pertama persiapkan fasilitas jika ada tamu yang menginap. Kedua, perlu adanya ruang tidur yang terpisah dari ruang lain. Lalu perlu adanya ruang gerak yang cukup untuk berolahraga. Kemudian perlu adanya fasilitas dan ruang untuk hobi memasak. Pengelompokan aktivitas sebagai berikut. Lalu untuk karakteristik aktivitas, saat memasuki ruangan biasanya langsung menyimpan sepatu di rak sepatu dan menggantungkan jaket atau outer di gantungan. Saat bersantai di malam hari biasanya digunakan untuk memain HP atau nonton TV sambil tiduran. Saat bersiap-siap di pagi hari setelah menggunakan kamar mandi langsung berpakaian sambil bercermin. Saat berkumpul dengan teman biasanya duduk bersama ngobrol atau sambil nonton TV sambil ngemil. Ini sirkulasi gerak user saat memasuki ruangan yang dari pintu utama ke kamar mandi atau WC, lalu ke balkon, ruang tamu keluarga, ruang berpakaian, ruang makan, lalu ruang tidur. Saat keluar dari ruangan, dari ruang tidur ke kamar mandi, lalu ruang berpakaian, lalu ke dapur, kemudian ke ruang makan, lalu ke ruang tamu atau ruang keluarga, kemudian keluar. Untuk formnya, site, data fisik, lokasi di Bandung, alamat di Jalan Gunung Batu, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, kontur tanah berupa tanjakan, vegetasi sekitar masih terdapat banyak pepohonan dan taman. Kecenderungan arah angin, pada pagi hari angin ke arah timur, pada sore hari ke arah barat. Orientasi bangunan, bangunan menghadap utara, sebelah barat dan timur terdapat bangunan lain, sedangkan di bagian selatan terdapat taman. Konsep klien yang kelima adalah sederhana namun elegan, lalu terkesan luas, memberi kesan tenang, memenuhi kebutuhan fungsional. Lalu untuk keinginan ruangan, konsepnya adalah Scandinavian, boho, namun minimalis. Berarti tidak ada clutter, tidak ada barang-barang kecil yang tidak berguna. Lalu tahan lama dengan perawatan minimal. Berikut berupa situasi lingkungan dari tempatnya. Kemudian ada data non-fisik, identitas, dan lingkungan. Lingkungannya situasi lingkungan di tepi jalan raya dekat dengan jalan tol.
Banyak perumahan, pusat pembelanjaan, mall, universitas, jalanan ramai, dekat daerah yang cukup macet, dekat dengan minimarket, hardware store, resto, dan kafe. Kondisi masyarakat, masyarakat aktif dan ramah dengan kondisi ekonomi beragam, mulai dari yang menengah ke bawah hingga yang menengah ke atas. Aktivitas masyarakat berlangsung dari dini hari hingga larut malam. Budaya sekitar budaya sekitar masih kental budaya Indonesia, namun dalam beberapa aspek telah terpengaruhi modernisasi. Agama yang dianut beragam, namun mayoritas Islam. Berikut adalah denah existing serta zoning sifat ruang. Kemudian sirkulasi udara dari balkon masuknya, lalu keluar lewat pintu utama. Kemudian pencahayaan alami dari pintu balkon saat terbuka dan jendela. Untuk ekonomi tidak ada datanya, dan untuk time akan dijual di masa mendatang. Lalu untuk tabel kebutuhan atau needs, pertama functionnya adalah hubungan antar ruang, tempat tidur dengan balkon, serta ruang berpakaian atau bersiap-siap, serta dengan kamar mandi dengan ruang berpakaian, dan ruang santai dengan ruang makan, balkon, dan tempat tidur, lalu ruang makan dengan balkon, ruang santai, dan dapur. Kemudian untuk problemnya, yang pertama adalah perlu efisien dalam memilih desain furnitur dalam ruangan sempit. Jenis aktivitas banyak dan beragam, namun terbatas dengan ruangan. Perlu penggabungan fungsi ruang atau furnitur. Lalu ada matriks dari ruangannya. Ruangan dapur dengan ruang makan harus dekat, lalu dapur dengan kamar mandi boleh dekat atau tidak. Dapur dengan ruang berpakaian tidak harus dekat atau sebaiknya tidak berdekatan. Dapur dengan ruang tidur tidak berdekatan. Dapur dengan balkon boleh dekat. Dapur dengan ruang santai boleh dekat, dan seterusnya. Aktivitas, kebutuhan furnitur dan dimensinya. Aktivitasnya yang pertama adalah tidur. Kebutuhan furnitur berupa kasur dimensi minimal 200 kali 120. Makan, meja makan plus kursi makan cukup buat 2 orang. Mejanya berupa meja round dengan dimensi 76 cm. Lalu aktivitas mandi, kebutuhan furnitur, shower minimal 90 kali 90. Aktivitas gosok gigi, wastafel minimal 37 kali 52. Aktivitas ngumpul bareng teman, sofa plus kursi, sofa minimal 2 seat 160 kali 80, kursi minimal 2 40 kali 45. Nonton bareng, sofa plus kursi dengan dimensi yang sama seperti sebelumnya. Masak, bikin kue, counter atau kitchen set minimal 200 kali 60. Lalu untuk olahraga tidak ada furnitur yang diperlukan. Untuk nonton TV, meja TV dan sofa, meja minimal berukuran 120 kali 30 sampai 45, sofa minimal 2 seat 160 kali 80. Lalu untuk berpakaian membutuhkan lemari dengan minimal ukuran 50 kali 180. Problem, mengatur posisi ruangan sesuai matriks dengan fungsi ruangan yang sudah digabung. Lalu untuk safety-nya, pencahayaan yang cukup, memasang pencahayaan yang cukup pada setiap ruang sehingga tidak ada area yang tidak terlihat. Menambahkan lampu pada area counter, area lemari. Lalu mengurangi bahaya kebakaran dan asap racun, mengurangi penggunaan finish dalam ruang dan furniture yang dapat menimbulkan bahaya racun saat terbakar, menggunakan material yang tidak cepat terbakar oleh api. Lalu memasang smoke alarm
dan CO atau carbon monoxide detector pada dapur dan ruangan lain, memasang sistem sprinkler juga. Layoutnya, merancang layout interior dengan penataan yang rapih sehingga mudah untuk navigasi, serta akses mudah untuk evakuasi ruangan jika diperlukan. Kemudian memasang tanda darurat atau tanda exit, lalu furnitur dalam ruangan sempit dengan kurangnya ruang gerak, memastikan bentuk furnitur tidak berbahaya, misal ujung tajam, sehingga mengurangi kemungkinan cedera saat bergerak. Lalu menghindari adanya kabel dari area berjalan menggunakan penutup kabel. Lalu untuk area kamar mandi menggunakan material anti selip di area kamar mandi. Kemudian untuk security-nya, memasang sistem penguncian pada pintu dan jendela, menambahkan lubang intip dan kunci rantai pada pintu utama, atau menambahkan doorbell intercom dan security digital door lock. Lalu menambahkan tirai pada jendela, serta menambahkan CCTV pada area publik. Untuk problemnya, dapur sering digunakan untuk memasak berbagai hal dengan berbagai cara dan berbagai perabotan. Perlu diperhatikan aspek safety dalam dapur. Posisi apartemen di sisi jalan raya sehingga perlu memperhatikan aspek security ruang. Lalu untuk health atau hygiene-nya, menggunakan material yang mudah dibersihkan pada ruangan yang cepat kotor seperti dapur dan kamar mandi, kemudian memasang ventilasi pada area dapur dan kamar mandi, dan pengatur suhu untuk menjaga kesehatan sirkulasi udara, menyediakan tempat untuk tempat sampah bersama, organik, anorganik. Lalu menyediakan tempat untuk menyimpan pakaian kotor, menyediakan tanaman dan menyediakan tanaman dalam ruang sehingga dapat meningkatkan kadar oksigen dan meningkatkan mood serta baik untuk kondisi psikis. Memanfaatkan dan mempertahankan cahaya alami dan sirkulasi udara yang sudah ada. Problem selanjutnya ada dapur sering digunakan, perlu ventilasi untuk asap, material pada dapur harus mudah dibersihkan. Lalu sumber cahaya alami hanya dari jendela saat pintu dapur tertutup, harus dimaksimalkan dan dapat didistribusi di dalam ruangan. Untuk formnya, kebutuhannya, ada tabel aktivitas, kebutuhan ruang, serta dimensi ruang. Yang pertama, untuk aktivitas tidur, ada ruang tidur minimal 200 kali 200, untuk ruang makan minimal 150 kali 150, untuk dapur 172 kali 200, untuk kamar mandi 185 kali 195, untuk ruang bersiap 150 kali 160, ruang santai 200 kali 180, dan untuk ruang kosong atau space kosong minimal 180 kali 180. Ruang tersebut untuk olahraga. Kemudian posisi apartemen di sisi jalan dan dekat dengan jalan tol sehingga harus memikirkan akustik untuk mereda suara dari luar. Berikut referensi desain Scandinavian atau boho minimalis. Problem selanjutnya, security perlu diperhatikan karena di samping jalan raya yang ramai, ruang yang tersedia terbatas untuk memenuhi kebutuhan ruang user. Ruangan terkesan sempit mempertimbangkan warna yang dapat memberi kesan luas pada ruang dan ataupun menambahkan elemen dalam ruang yang bisa bantu memberi kesan memperluas ruang. Contohnya adalah cermin besar. Lalu mengenali furnitur mana yang dapat dijadikan multifungsi dan atau penempatan ruangan mana yang dapat disatukan fungsinya. Ikut referensi desain furniturnya. Lalu untuk problemnya, minimnya cahaya alami perlu menyediakan cahaya buatan. Selain furnitur multifungsi, perlu furnitur yang mudah digerakkan sehingga dapat meluangkan space lebih untuk olahraga. Lalu menggunakan furnitur yang tidak berbahaya, tidak berujung tajam sehingga dapat mengurangi cedera karena benturan saat bergerak dalam ruang sempit. Kemudian tetap berusaha memenuhi keinginan style user jika memungkinkan. Kemudian untuk penggunaan warna kalem dan cerah untuk membangun kesan santai,
dan damai pada ruangan, memberi kesan luas pada ruang sempit, serta dapat mendistribusi cahaya. Penggunaan warna kalem dan cerah untuk membangun kesan santai dan damai pada ruangan, memberi kesan luas pada ruang sempit, serta dapat mendistribusi cahaya. Contohnya adalah putih, abu, dan krem. Dominan penggunaan aksen-aksen material kayu atau tekstur kayu, bentuk geometris untuk penghematan ruang, serta penggabungan fungsi ruang untuk memenuhi semua kebutuhan. Needs untuk ekonominya adalah mengutamakan kebutuhan fungsi dalam pembelian furnitur, mempertimbangkan penggunaan furnitur sebelumnya, lalu memilih perabot dan pencahayaan yang menghemat biaya listrik, seperti lampu ruangan yang menggunakan sensor atau lampu dengan pengatur terang cahaya. Kemudian untuk time-nya, mempertimbangkan penggunaan furnitur sebelumnya, mempertimbangkan kondisi furnitur dengan berjalannya waktu dan furnitur mana yang kemudian akan bisa dijual kembali atau dibawa balik. Konsep desain. Permasalahan berikut adalah tabel problem solving yang terdiri dari permasalahan dan solusinya. Yang pertama, perlu efisien dalam memilih desain furnitur dalam ruangan sempit. Solusinya hanya menempatkan furnitur yang dibutuhkan, bentuk furnitur sederhana, tidak banyak memakan tempat, menggunakan beberapa furnitur yang bisa dilipat dan dipindahkan. Lalu minimnya cahaya alami. Solusinya perlu menyediakan cahaya buatan, lampu pada setiap ruangan, lampu pada lemari, lampu di bawah kabinet atas, dapur, lalu partisi kayu renggang di antara panel kayunya sehingga memberi jalan untuk cahaya alami dari jendela di ruang tamu memasuki ke area dapur.
Lalu efisiensi listrik, sistem pengaturan cahaya lampu digital, lalu menggunakan lampu yang hemat listrik serta saklar untuk setiap lampu. Kemudian security perlu diperhatikan karena di samping jalan raya yang ramai. Solusi memasang sistem penguncian pada pintu dan jendela, menambahkan lubang intip dan kunci rantai, menambahkan tirai pada jendela, dan menambahkan CCTV pada area di luar apartemen. Permasalahan hygiene, solusi menggunakan material yang mudah dibersihkan pada ruangan yang cepat kotor seperti dapur dan kamar mandi, memasang ventilasi pada area dapur dan kamar mandi, dan pengatur suhu untuk menjaga kesehatan sirkulasi udara. Menyediakan tempat untuk tempat sampah bersama, organik anorganik, di bawah sink agar tidak terlihat, lalu menyediakan tempat untuk menyimpan pakaian kotor atau laundry box di dalam kamar mandi, menyediakan tanaman dalam ruang sehingga dapat meningkatkan kadar oksigen dan meningkatkan mood serta baik untuk kondisi psikis, lalu memanfaatkan dan mempertahankan cahaya alami dan sirkulasi udara yang sudah ada. Kemudian permasalahan safety, solusinya pencahayaan yang cukup, memasang pencahayaan yang cukup pada setiap ruang sehingga tidak ada area yang tidak terlihat, menambahkan lampu pada area counter dapur dan area lemari. Mengurangi bahaya kebakaran dan asap beracun dengan mengurangi penggunaan finish dalam ruang dan furnitur yang dapat menimbulkan bahaya racun saat terbakar, menggunakan material yang tidak cepat terbakar oleh api, serta memasang smoke alarm plus CO detector atau carbon monoxide detector pada dapur dan ruangan lain, memasang sistem sprinkler. Lalu untuk layoutnya, merancang layout interior dengan penataan yang rapih sehingga mudah untuk navigasi, serta akses mudah untuk evakuasi ruangan jika diperlukan. Kemudian memasang tanda darurat, tanda exit, lalu furnitur dalam ruangan sempit dengan kurangnya ruang gerak memastikan bentuk furnitur tidak berbahaya, misal ujung tajam, sehingga mengurangi kemungkinan cedera saat bergerak, lalu menghindari adanya kabel di area berjalan menggunakan penutup kabel, lalu area kamar mandi menggunakan material anti-selip di area kamar mandi. Lalu untuk permasalahan posisi apartemen di sisi jalan dan dekat dengan jalan tol, sehingga harus memikirkan akustik untuk mereda suara dari luar. Permasalahan akustik, solusinya memasang karbet tebal, memasang tirai tebal pada jendela, menutupi celah-celah kecil pada pintu dan jendela. Lalu, permasalahan ruangan terkesan sempit. Solusi menggunakan warna terang putih krem abu muda yang dapat memberi kesan luas pada ruang, menambahkan elemen dalam ruang yang bisa bantu memberi kesan luas, yaitu cermin besar di area meja makan. Selain untuk kesan luas, memantulkan cahaya juga dari jendela ke area dapur. Lalu sediakan storage untuk penyimpanan barang-barang agar tidak memakan banyak tempat. Floor to ceiling wall cabinet di area dapur, floor to ceiling lemari, pakaian dekat entryway, lalu storage space di meja TV. Kemudian menggunakan furnitur yang tidak berbahaya, tidak berujung tajam sehingga dapat mengurangi cedera karena benturan saat bergerak dalam ruang sempit. Permasalahan, jenis aktivitas banyak dan beragam namun terbatas dengan ruangan, perlu penggabungan fungsi ruang atau furnitur. Lalu ada mengatur posisi ruangan sesuai matriks dengan fungsi ruangan yang sudah digabung. Kemudian selain furnitur multifungsi, perlu furnitur yang mudah digerakkan sehingga dapat meluangkan space lebih untuk olahraga. Solusinya, fungsi ruang yang digabung yaitu ruang tidur, ruang tamu, serta area olahraga dijadikan satu ruangan. Matriksnya, area dapur jauh dari area lemari pakaian sehingga tidak menyebabkan pakaian bau dari dapur. Area pakaian, kamar mandi, area tidur berdekatan, kasur yang bisa dilipat ke dinding, sofa bed minimalis dan mudah digerakkan, meja dan kursi makan yang ringan dan mudah digerakkan. Permasalahan berikutnya, permasalahan pada ruang. Yang pertama, ruang hobi. Hobi memasak, bikin kue. Diperlukan storage serta penggunaannya sering, ruang gerak, oven, tidak tersedia space dispenser, hygiene, dan ventilasi untuk asap atau cook hood. Solusinya, solusi untuk memasak dan membuat kue di dapur, menggunakan material yang mudah dibersihkan pada area dapur,
Ruang gerak yang cukup, counter space yang cukup, wall cabinet floor to ceiling untuk storage, peralatan serta bahan-bahan kering, lalu mini fridge di bawah sink, cookhood tanpa corong di atas oven, tersedia storage untuk penyimpanan bahan-bahan dan peralatan di cabinet, wall cabinet, mini fridge, tersedia mini oven pada kitchen set untuk membuat kue, serta filter air keran agar aman diminum langsung dari keran, sehingga tidak membutuhkan dispenser. Permasalahan berikutnya, pada ruang olahraga, storage, space, safety, serta pengatur suhu ruang dan ventilasi. Ruang olahraga berupa ruang tidur dan ruang tamu, bisa juga di balkon, namun sepertinya tidak memungkinkan karena sempit. Jadi lebih di ruang tidur dan ruang tamu yang fungsinya digabungkan. Solusinya adalah storage buat peralatan, lemari pakaian, space kasur lipat ke dinding, sofa mudah digeserkan, kursi dan meja makan mudah digeserkan, material lantai yang tidak licin, karpet pada ruang tamu, tebal, kebutuhan akustik, namun tidak berat sehingga dapat digulung atau dilipat saat berolahraga, pengatur suhu ruang sehingga membantu ventilasi dan tidak pengap, lalu furnitur di sekitar yang tidak tajam mudah dipindahkan agar tidak cedera atau bertabrakan saat bergerak. Lalu untuk kumpul dengan teman diperlukan space dan furniture. Kumpul dengan teman solusinya sofa dan kursi meja makan yang bisa dipindahkan, TV, sofa bed untuk kebutuhan jika teman menginap, kursi meja makan 2, tempat duduk lebih saat berkumpul, tempat duduk saat ada teman yang makan bersama di meja makan. Kemudian permasalahan selanjutnya, tidak tersedia space untuk menjemur dan mesin cuci. Solusinya fasilitas mencuci di luar ruang apartemen. Permasalahan berikutnya, tempat menyimpan sepatu dan jaket setelah dari luar. Solusinya rak sepatu dan lemari khusus menggantungkan jaket yang terpisah dari baju-baju lain di lemari pakaian. Tempat menyimpan pakaian kotor, menyediakan kotak laundry di kamar mandi untuk pakaian kotor. Dan permasalahan yang terakhir, tempat menyimpan sampah organik non-organik, sediakan tempat sampah tertutup di bawah sink, dikumpulkan di satu tempat pembuangan di dalam apartemen. Berikut bentuk blockingnya, kemudian alternatif layout. Yang pertama, eh, dapur di dekat balkon dengan sofa bed membelakangi dapur, dan ruang makan kursinya ada yang dekat dengan kabinet. Di layout kedua, terdapat partisi di antara ruang tamu atau ruang keluarga dengan dapur, dan sofa bed menempel ke dinding, serta area ruang makan lebih luas. Sehingga layout yang digunakan adalah layout kedua. Elemen pembentuk ruang. Konsep umumnya menciptakan kesan ruang yang luas, lega, bersih, nyaman, dapat menjadi tempat berkumpul dengan teman, tempat beristirahat, dan tempat melaksanakan hobi, memasak, dan berolahraga melalui fungsi ruang, pemilihan bahan material, dan warna yang diterapkan pada ruang. Untuk lantainya, konsep umumnya mudah dibersihkan, tahan lama, tidak mudah tergores atau rusak, bernuansa cerah, dapat mendistribusi cahaya, serta memberi kesan alami dan tenang serta hangat. Ruang tabelnya seperti berikut. Pada ruang berpakaian atau entryway menggunakan kayu, white oak wood, parket. Sama halnya untuk ruang santai dan ruang makan. Kemudian pada dapur menggunakan stone effect porcelain tiles dengan ukuran 30 x 60 cm. Dan pada kamar mandi sama menggunakan lantai yang sama. Dan untuk balkon, stone effect porcelain tiles dengan ukuran yang lebih kecil yaitu 30 x 30 berwarna off-white. Kemudian untuk dinding, konsep umumnya minimalis, tidak banyak corak atau motif, bernuansa cerah namun tidak dingin, dapat mendistribusikan cahaya sehingga ruangan tidak terasa gelap,
Pada bagian yang sering terkena kontak cairan dan mudah kotor harus menggunakan material yang mudah dibersihkan. Pada entryway, dindingnya merupakan finishing white paint, lalu pada ruang santai sama, dan ada dinding partisi yang terbuat dari kayu, yaitu solid pine wood panel 5 kali 10 ketebalannya. Kemudian pada ruang makan menggunakan deluxe white paint, dapur sama, dan menggunakan white ceramic juga ukuran 10 kali 20 cm. Pada kamar mandi menggunakan white ceramic 15 kali 30 cm dengan dinding finishing deluxe white paint, dan pada balkon juga finishing white paint. Pada plafon, konsep umumnya simpel, terkesan bersih dan cerah, dapat mendistribusikan cahaya. Dengan tinggi plafon yang cukup tinggi, tidak dijadikan focal point, sehingga lebih fokus pada isi ruang dan langit-langit tidak terkesan hektik. Untuk semua ruangan menggunakan gypsum board 9 mm dengan white paint finish, lalu profile gypsum 5 cm white paint finish. Untuk bukaan, konsep umumnya pintu dan jendela mudah dioperasionalkan dan dapat menjamin keamanan, dapat menjadi alternatif masuknya udara. Jendela sebagai jalan cahaya alami, bukaan menggunakan material yang tahan lama, kuat, dan tidak mudah rusak, sehingga tidak sering mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaikinya. Pintu utama berupa materialnya blockboard dan kusen kayu dengan finishing HPL warm white paint doff. Lalu pintu balkon sama dengan pintu utama. Pintu kamar mandi menggunakan UPVC warm white. Jendela terbuat dari blockboard dan kusen kayu HPL warm white paint doff. Lalu untuk elemen pengisi ruang, konsep umum, furnitur, dan peralatan mendukung aktivitas, tidak memakan banyak tempat atau ringkas, dapat dipindahkan, style minimalis Scandinavian boho dengan nuansa warna cerah, kalem, dan natural, sebisa mungkin memaksimalkan fungsi dan ruang yang tersedia. Aksesoris ruang simple, mementingkan fungsi dan atau dengan style yang sama seperti furnitur. Furniturnya, pada ruang berpakaian terdapat lemari pakaian floor to ceiling yang terbuat dari blackboard HPL Quilt Maple dan blackboard HPL Misty Grey Doff. Jadi ada 2 tipe HPL yang digunakan. Lalu lemarinya 6 pintu, 3 bagian lemari utama, 3 bagian lemari atas. Lemari utama terdiri dari 2 pintu geser dengan cermin di salah satu pintu dan 1 biasa pada sisi paling kanan. Lalu untuk ruang santai atau ruang tidur, ada sofa bed yang terbuat dari kayu, busa, dan katun. Sandarannya dapat dikebelakangkan sehingga membentuk kasur. Kaki atau penopang bagian atas ada pada sandaran, terdapat di bagian dalamnya tertutupi oleh kain bagian luar sofa. Lalu ada hidden bed wall, spring bed, blackboard HPL Quilt Maple. Saat ditutup seperti lemari dengan papan bagian bawah kasur sebagai penutupnya, dan terdapat bagian papan tersebut yang dapat ditarik menjadi penopang kasur. Lalu ada meja TV dari MDF HPL White Dove dan frame TV MDF HPL Prune Cherry. Lalu pada ruang makan ada meja makan kaca terbuat dari kaca besi dengan finishing black dove. Kaca tidak terlalu tebal sehingga meja tidak terlalu berat, mudah dan harus aman untuk digerakkan atau dipindahkan. Lalu ada kursi meja makan 2, terbuat dari kayu oak, gold oak stain, clear melammic finish, dengan besi rangka, black dove synthetic enamel paint. Lalu bentuk sandaran mendukung bentuk meja sehingga dapat didorong ke dalam meja untuk menghemat tempat. Sandaran tidak melebihi tinggi meja. Pada dapur ada wall cabinet dan floor cabinet terbuat dari MDF HPL Gold Maple. Wall cabinet terdapat bagian atas dan bawah.
cook hood di-attach ke wall cabinet di atas kompor. Mini oven ditanam di kabinet di bawah hob stove. Lalu pada kamar mandi ada kabinet bawah, ada sink dan flush toilet. Kabinet bawah sink terbuat dari MDF HPL Cozina. Lalu sinknya terbuat dari porcelain white dan flush toilet dari porcelain white. Kabinet melayang, ada jarak antara kabinet dengan lantai sehingga terlihat seperti melayang. Pada balkon ada kursi dan meja kecil. Kursi terbuat dari kayu oak, gold oak stain, clear melammic finish dengan besi rangka besi, black dove synthetic enamel paint. Lalu meja kecil terbuat dari solid wood, gold oak stain, clear melammic finish. Aksesoris interior pada ruang berpakaian entryway terdapat cermin. Lalu pada ruang santai atau ruang tidur terdapat tirai, pot tanaman besar dan kecil, dan strip light frame. Strip light frame-nya terbuat dari solid pine wood, natural melammic finish. Lalu ruang makan terdapat cermin, hanging lamp, dan vase. Hanging lamp-nya terbuat dari rotan. Dapur terdapat tanaman vas kecil, pada kamar mandi ada gantungan handuk, rak holder sabun sudut, rak holder sabun sink, semuanya terbuat dari aluminium. Kemudian ada cermin, ada ambalan terbuat dari kayu, dan ada tirai terbuat dari polyester. Lalu ada balkon, pada balkon terdapat hanging lamp terbuat dari rotan dan pot tanaman. Sistem tata kondisi pencahayaan mengoptimalkan pencahayaan alami yang ada pada siang hari melalui jendela, menggunakan material yang dapat mendistribusikan cahaya dimanapun memungkinkan atau diperlukan. Cermin material keramik, menggunakan cahaya buatan berupa lampu. Penghawaan pada dapur menggunakan cookhood untuk asap dari kompor, menggunakan AC untuk mengatur suhu ruang. Pada kamar mandi menggunakan exhaust fan untuk menghindari kelembaban. Pada akustik interior, memasang karpet tebal pada ruang santai atau ruang tidur, memasang tirai tebal pada jendela, lalu menutupi celah-celah pada pintu dan jendela. Untuk sistem keamanannya, menggunakan sistem keamanan berupa kunci pintu, kunci jendela, lubang intip, kunci rantai pada pintu. Lalu sistem keselamatannya menggunakan smoke atau gas detector dan alarm di dapur dan ruang santai, menggunakan sprinkler di dapur, ruang santai, ruang makan, dan entryway. Posisi furnitur mudah untuk manuver apabila perlu evakuasi ruang. Konsep estetika, pengolahan bentuk, bentuk-bentuk geometri sederhana dengan perpaduan garis-garis tegas dan lembut pada tiap furnitur. Tidak banyak detail yang ditambahkan pada furnitur agar terlihat minimalis dan menonjolkan detail tekstur material yang digunakan. Komposisi warna, menggunakan komposisi warna netral bernuansa cerah dengan sedikit warna yang lebih gelap, berupa abu pada sebagian furnitur dengan warna dominan berupa warna alami, kayu pinus, dan oak serta warna putih. Focal point-nya pada ruang berpakaian atau entryway adalah lemari pakaian. Pada ruang santai berupa TV atau dinding partisi. Pada ruang makan adalah cermin besar. Pada dapur adalah kitchen set. Pada kamar mandi adalah area sink. Dan pada balkon adalah area duduk. Ritme pada ruangan ini, pengulangan bentuk persegi yang dominan di dalam ruangan, yaitu pintu, jendela, hidden wall bed, kitchen set, lemari. Pengulangan garis vertikal pada dinding partisi. Pengulangan garis lengkung yang terdapat pada meja makan, kursi meja makan, sofa bed, dan ujung cermin. Pengulangan penggunaan warna abu di samping warna netral lainnya, yaitu warna natural oak, warna putih, sehingga warna abu menyatukan suasana dalam ruangan. Warna abu pada lemari, karpet, dan sofa bed. Kontras bentuk pada meja makan yang lingkaran, kursi meja makan dengan bentuk melengkung, dengan cermin besar yang lebih kotak. Kontras style meja makan dan kursinya yang lebih minimalis dan modern, dengan hanging lamp rotan yang lebih ke Scandinavian boho. Lalu kontras bentuk lengkungan wastafel dengan kabinet bawahnya dan cermin yang persegi. Berikut sketsa kasaran ruangannya. Warna pada ruang putih, abu muda, coklat muda, warna-warna cerah, hingga ruangan tidur.
terkesan gelap dan sempit, tapi menenangkan dan bersih. Warm light dari setiap lampu memberi kesan hangat pada ruang serta tenang. Syarat higienik pada ruang dapur, material HPL, keramik, serta porselen mudah dibersihkan karena ruang sering digunakan. Lalu pada ruang tamu, kebutuhannya adalah akustik pada ruang. Solusinya adalah karpet bulu, tirai jendela tebal. Ruangnya multifungsi, tempat olahraga dan ruang tidur, ruang berkumpul dengan teman. Saat olahraga, kasur dapat dilipat ke dinding, karpet dapat digulung, kursi dapat digeserkan, alat olahraga dapat disimpan di dalam laci meja TV. Lalu saat berkumpul, kasur dapat dilipat, dapat menggunakan kursi dan ruang makan untuk duduk tamu selain sofa. Lalu ada wall cabinet sebagai tempat menyimpan peralatan atau barang yang jarang digunakan di bagian atasnya. Kemudian tempat menyimpan peralatan atau bahan-bahan yang sering digunakan di bagian bawahnya. Lalu ditambahkan cahaya dari LED strip 12 watt warm, cahaya tambahan untuk saat beraktivitas karena minimnya cahaya alami dalam ruang. Kemudian ada tempat fridge di tempat mini fridge di bawah sink. Lalu ada tempat menyimpan peralatan makan dan masak yang sering digunakan, seperti gelas, sendok, garpu, pisau, dan piring. Kemudian meja TV sebagai tempat storage tambahan. Ada hidden wall bed, dapat dilipat saat tidak digunakan sehingga tidak mempersempit ruang. Kemudian ada sofa bed, kebutuhan saat ada tamu menginap. Kemudian ada permadani bulu, kebutuhan akustik dapat digulung atau dilipat saat berolahraga. Kemudian ada wardrobe-nya di entryway. Yang bagian atas tempat menyimpan barang-barang yang jarang digunakan. Lalu di sisi paling kanan tempat menyimpan jaket dan alas kaki yang biasa digunakan setelah dari luar, tempat menyimpan sebagian alat olahraga. Lalu eh, bagian sliding door-nya tempat menyimpan pakaian yang digantung, serta pakaian-pakaian lain. Kemudian untuk ini bentuk yang mengarah ke ruang makan dan ruang tamunya. Sebelumnya yang memperlihatkan ruang tamu dengan ruang berpakaian. Di ruang tamu terdapat dinding partisi dari kayu. Kayunya renggang-renggang sehingga cahaya alami dari jendela di sisi sini tetap bisa memasuki area dapur. Terdapat beberapa tanaman dalam ruangan yang dapat memberi oksigen, membantu menjaga kesehatan udara dalam ruang, serta memberi efek baik secara psikologis. Lalu ada AC sini untuk penghawaan ruang. Kemudian ini tampak untuk ruang makan dan dapurnya. Terdapat 2 kursi di meja makan, satu untuk tamu yang berkunjung, bisa juga digunakan saat berkumpul di depan TV. Lalu ada gambar kerja. Itu adalah gambar denah existing dengan skala 1:20. Kemudian layout furnitur berwarna. Kemudian floor plan. Kemudian ceiling plan. Lalu electrical plan. Lalu ada potongan AA yang memperlihatkan kamar mandi, dapur, dan balkon. Kemudian ada potongan BB yang memperlihatkan sisi ruang dapur dan ruang tamu.
serta ruang tidur. Lalu ada potongan C yang memperlihatkan, ruang makan dan ruang berpakaian atau entryway. Kemudian ada potongan DD yang memperlihatkan ruang tidur, ruang tamu, dan ruang berpakaian. Kemudian ada gambar aksonometri, lalu ada gambar perspektif dengan skala 1:50 yang memperlihatkan ruang tamu, lalu perspektif kamar mandi, kemudian gambar perspektif ruang makan dan dapur. Kemudian ada proyeksi dan gambar struktur hidden wall bed. Kemudian ada proyeksi dan gambar struktur sofa bed. Lalu ada detail konstruksi dinding partisi. Ini detail satunya. Kemudian ada detail 2, yaitu konstruksi strip LED lighting. Kemudian ada daftar furnitur. Pada ruang berpakaian terdapat lemari pakaian floor to ceiling. Lalu ruang santai terdapat sofa bed. Lalu ada juga hidden wall bed atau biasa disebut Murphy bed. Ada meja TV, ada frame TV. Pada ruang makan ada meja makan dan kursi meja makan. Lalu pada dapur ada kabinet. Pada kamar mandi ada sink, kabinet, ada toilet flush duduk, ada meja kecil dan kursi pada balkon. Kemudian ada daftar aksesoris. Pada ruang berpakaian ada cermin, lalu pada ruang santai ada tirai, pot dan tanaman, ada street light frame, itu terbuat custom, lalu ada permadani bulu. Lalu pada ruang makan terdapat cermin, hanging lamp, dan vase. Serta pada dapur ada pot dan tanaman. Kemudian pada kamar mandi ada gantungan handuk, ada rak holder sabun sudut, ada rak holder sabun. Untuk sink ada ambalan, ada cermin, dan ada tirai. Lalu pada balkon ada hanging lamp dan pot tanaman. Tema warna dan material. Nuansa warna hangat dan cerah yang memberi kesan tenang dan luas pada ruangan, serta minimalis dan bersih. Selain itu, menggunakan aksen dan motif kayu yang membawa kesan alam ke dalam ruang dan mendukung style Scandinavian yang diinginkan user. Jadi warnanya tuh ada warna krem, putih, dan warm gray. Skema warnanya dan material. Nuansa warna hangat dan cerah yang memberi kesan tenang dan luas pada ruangan, yaitu warm white, warm gray, serta ditambahkan nuansa alam atau alami oleh cherry wood dan oak wood, diterapkan pada interior ruang dan furnitur serta aksesoris ruang. Dan ini pada ruang makan dan ruang dapur, kemudian pada kamar mandi. Sekian presentasi saya, kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.